When I was a little girl, I would pretend I was a princess trapped in the tower, and then this knight on a white horse would come charging up and rescue me. I have a business proposition for you. I'm going to be in town until Sunday. I'd like you to spend the week with me. All right, okay. You have change for 20? For 20, I'll show you personally. Welcome to Hollywood. What's your dream? Everybody comes here. This is Hollywood. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman, selamat datang di Film Aja. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan banyak kuatannya ya. Oke, hari ini kita akan bercerita sebuah film yang sangat hit dan legendaris bergenre drama komedi romantis yang berjudul Pretty Woman yang tayang di tahun 1990 silam. Sumpah ini film keren banget, saya sampai ngulang-ngulang terus nonton film ini. Nah, sebelum kita mulai, siapkan diri kalian dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Oke, film ini bermula dari sebuah pesta di rumah Philip. Bukan Philip yang itu, Oon. Itu melampu. Nah, yang itu Philipnya. Dia adalah pengacaranya Edward yang kalau kita lihat mukanya asa yang nekek teh. Nah, ini dia Edward, pria ganteng yang tajir melintir. Lagi teteleponan dengan seorang wanita. Doi minta tolong untuk ditemani di sebuah acara minggu depan. Tapi si wanita ini menolaknya karena berasa jadi cewek panggilan gitu. Akhirnya Edward pun bergegas pergi menuju hotelnya menggunakan mobil sport manual kepunyaan Philip. Di sini, Edward tidak tahu jalan pulang menuju hotel tempat dia menginap dan dia juga tidak bisa mengemudikan mobil sport manual tersebut hingga akhirnya dia berhenti di sebuah jalan sambil kuku lutut. Tak lama kemudian, Doi disamperin oleh mbak-mbak sales. Oke, kita kenalan dulu sama si Mbak Sales ini ya. Dia bernama Vivian. Vivian ini adalah seorang sales atau PSK. Ketika dia akan keluar dari kosannya, dia melihat penagih kosan. Karena uangnya kurang, akhirnya Vivian pun keluar lewat jalan belakang menggunakan tangga darurat dan langsung mencari teman sekamarnya, yaitu Kit di sebuah klub malam. Vivian pun langsung mengomelinya karena Kit sudah mengambil uang miliknya. Oke, lanjut. Di sini Vivian agak kesal ya sama Kit karena tampak santai dengan kondisi di sekitar lokalisasi ini. Sedangkan Vivian ingin sekali keluar dari zona ini. Nah, ketika lagi mereka ngobrol di pinggir jalan, datanglah sebuah mobil sport yang dikemudikan oleh Edward yang berhenti di pinggir jalan. Vivian pun langsung mendekati mobil tersebut dan menggodanya. Tapi Edward menolaknya dan malah menanyakan arah jalan ke Beverly Hills, tempat hotel dia menginap. Vivian langsung menjawab $5 dan menaikkan harga menjadi $10. Akhirnya, Vivian pun masuk ke dalam mobil. Lights would be good here. Di tengah perjalanan, Edward mengizinkan Vivian untuk mencoba mobil sportnya itu dan Edward iseng menanyakan penghasilan Vivian. Di sini Edward kaget karena cukup mahal per jamnya. Tapi Vivian menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bercanda soal uang. Sesampainya di hotel tempat Edward menginap, lalu Edward menyewanya per jam dan tanpa pikir panjang, Vivian pun langsung mengiyakan. Saat di dalam hotel, semua orang menatap dengan tatapan aneh dan membuatnya salting. Bahkan Vivian sempat iseng sama pasangan pasutri yang sedang menunggu lift. Kalau CD-nya sobek jadi nggak pakai CD. Aduh, mbak bikin pikiran traveling. Sampailah mereka di penthouse. Vivian pun dibuat terperosok dengan kemewahan kamar tersebut karena ada balkon yang bisa melihat pemandangan laut dari sana. Tapi sayangnya, Edward takut dengan ketinggian. Di sini Vivian ingin segera bekerja bermantap-mantap pria sambil mengeluarkan bermacam-macam jenis balon agar aman. Tapi Edward tidak mau buru-buru. Doi pengennya ngobrol-ngobrol dulu dan Vivian pun menurut karena udah dibayar per jam. Ketika ngobrol, Edward malah berniat menyewanya untuk 1 malam. Vivian pun langsung menjawab $300. Edward pun langsung menyetujuinya. Hal ini membuat Vivian bingung dengan sikap Edward. Ketika Vivian sedang asik menonton film klasik sambil ngemil, Edward mendekati dan memperhatikannya. Karena merasa tidak enak diperhatikan terus, akhirnya Vivian pun berinisiatif untuk memulai pekerjaannya itu. Dan mereka pun akhirnya bermantap-mantap pria. Oke, lanjut. Keesokan paginya, Edward tampak sedang berteleponan dengan pengacaranya, si Philip, dan Edward harus bertemu dengan Morse dan cucunya David di sebuah restoran. Dan Edward diharuskan membawa pasangan kencannya. Lalu Edward mendekati Vivian yang sedang mandi sambil bernyanyi. Edward meminta Vivian untuk tinggal selama seminggu dan dibayar secara profesional sebagai pegawai dengan bayaran $3.000 dan Vivian pun kegirangan sampai menenggelamkan dirinya ke dalam air. Oh iya, bukan
Bukan hanya itu saja, Edward meminta Vivian untuk membeli beberapa baju untuk makan malam nanti. Vivian akhirnya pergi untuk shopping seperti keinginan Edward. Lalu Vivian masuk ke salah satu butik, tapi kedua pegawai butik tersebut tanpa sungkan langsung mengusir Vivian. Vivian pun shock dan kaget dan memutuskan untuk kembali ke hotel. Sesampainya di hotel, Vivian dicegat oleh manajer hotel yang bernama Barney. Dia langsung menghadangnya dan meminta Vivian ikut ke kantornya untuk diinterogasi. Di kantor itu, Vivian pun frustasi dan kesal hingga menangis sambil menunjukkan uang untuk membeli baju pada Barney. Lalu Barney pun menelpon salah satu butik langganannya untuk memilihkan baju yang pas untuk Vivian. Setelah mendapatkan baju tersebut, Vivian meminta tolong lagi pada Barney untuk kursus kilat tentang berbagai peralatan makan dan fungsinya. Malam pun tiba, Vivian dan Edward akhirnya pergi ke acara makan malam bersama dengan Morris juga cucunya David yang berjalan cukup alot. Tapi di acara makan ini, Vivian sibuk dengan peralatan makan yang disajikan dan mereka pun pamit karena tidak ada titik temu dalam pembicaraan makan malam tersebut. Scene berganti di mana Edward ngahuleng jentul di balkon. Lalu Vivian mencoba menghibur Edward, tapi candaan Vivian tidak dia tanggapi. Edward malah pamit pergi, tapi sampai jam 3 pagi Edward tidak kembali. Akhirnya Vivian pun menuju restoran yang dimana di sana ada Edward yang sedang asik bermain piano. Lalu Edward meminta orang-orang di sekitarnya untuk pergi hingga menyisakan mereka berdua dan mereka pun bermantap-mantap pria di ruangan tersebut di atas piano. I guess so. Oke lanjut, pada suatu hari Edward mengajak Vivian untuk menonton pertandingan polo yang banyak sekali dihadiri oleh para pebisnis dan mereka pun bersenang-senang. Salah satunya adalah menutup kembali lubang tanah dengan rumput yang tercabut. Di sini, Philip mengamati kebersamaan mereka berdua dan jadi penasaran, apalagi ketika melihat Vivian akrab ngobrol sama David, cucunya Morse. Akhirnya, Philip pun menanyakan pada Edward karena takut kalau Vivian adalah mata-mata yang akan membocorkan rahasia perusahaan pada David. Tapi Edward meyakinkannya kalau Vivian bukanlah mata-mata dan keceplosan kalau Vivian adalah seorang PSK. Mendengar hal tersebut, akhirnya Philip pun menghampiri Vivian dan menggodanya. Di sini Vivian menahan amarahnya dan saat kembali ke hotel, Vivian pun meluapkan kekesalannya pada Edward dan mengeluhkan sikap Philip yang tidak sopan padanya karena Edward juga telah mengatakan pada orang lain bahwa dirinya adalah wanita panggilan. Hal itu membuatnya merasa tersinggung sekaligus terhina. Di sini Edward berusaha meminta maaf pada Vivian. Tapi karena udah kadung kesel, akhirnya Vivian pun pergi tanpa mengambil uang yang diberikan oleh Edward sebagai bayaran kerjanya. Saat Vivian sedang menunggu lift, Edward kembali membujuk Vivian untuk berbaikan. I'm sorry. You hurt me. It was stupid and cruel. We stay the week. I didn't mean it. I saw you talking to David Morse. We were just talking. I didn't like it. Dan mereka pun kembali masuk ke penthouse dan bermantap-mantap pria kembali. Di keesokan harinya, mereka berdua pergi ke San Francisco untuk menonton opera. Di sini Vivian tampak berbeda dengan awal kedatangannya. Di sini Vivian tampak elegan, lebih berkelas dengan menggunakan gaun merah berhiaskan kalung berlian yang mewah. Mereka tampak serasi dan mesra. Saat menonton opera, Vivian yang baru pertama kali nonton itu amat sangat menghayati jalan ceritanya opera tersebut hingga menangis. Saat mereka sedang bermain catur, di sini Vivian membujuk Edward untuk tidak masuk kerja dan memintanya untuk berlibur. Mengajaknya berjalan-jalan di taman, menikmati kebersamaan mereka berdua, hingga akhirnya Vivian pun menyatakan cintanya pada Edward setelah mereka bermantap-mantap pria. Oke lanjut. Keesokan harinya, Vivian mendapatkan tamu yaitu Kit yang sengaja berkunjung dan mereka pun mengobrol. Kit bertanya tentang Edward dan Vivian pun menceritakan semuanya. Di sini Kit menduga kalau Vivian telah jatuh cinta pada Edward karena tampak dari raut wajah Vivian. Di kantor, saat sedang meeting, Edward meminta semua karyawannya keluar dan hanya mengobrol berdua dengan Morse. Edward di sini malah menawarkan bantuan agar perusahaan Morse sehat kembali. Lalu Edward pun pergi untuk berjalan-jalan di atas rumput sambil bertelanjang kaki. Sementara itu di hotel, Philip tiba-tiba datang nyelonong. Di sini Vivian tidak bisa berbuat banyak dan merasa takut karena dia tahu kalau Philip tampak dan kesal dan melampiaskannya pada Vivian dengan mencoba menggodanya. Karena Vivian menolak, akhirnya si Philip pun menampar Vivian. Tapi sesaat kemudian, Edward datang dan langsung mengusir Philip. Mereka sempat adu bacot hingga Edward habis kesabaran dan memukul si Philip.
Edward akhirnya mengompres pipi Vivian yang memerah akibat tamparan Philip. Lalu Vivian pun berpamitan pada Edward karena tugasnya sudah selesai. Edward pun memberi banyak uang dan kartu nama. Di sini Edward meminta Vivian untuk tetap tinggal, tapi Vivian menolaknya dan akhirnya mereka pun berpisah. Di lobi hotel, Vivian pun berpamitan pada Barney, sang manajer hotel. Malah Barney menawarkan Vivian untuk sesekali berkunjung ke hotel tersebut. Lalu Barney pun memanggil sopir limosin untuk mengantarkan Vivian kemanapun dia ingin pergi. Setelah perpisahan itu, mereka berdua merasa kesepian, seperti ada yang hilang dalam hidup mereka. Tapi apa daya, scene berganti. Di kosan Vivian sedang bersiap untuk pergi juga karena ingin melanjutkan sekolahnya yang sempat tertunda. Lalu Vivian pun memberi sedikit uang dan menasehati Kit agar bisa hidup lebih baik. Lalu Kit pun memeluk Vivian sebagai tanda perpisahan mereka. Sementara itu, Edward ke resepsionis bertemu dengan Barney untuk membayar tagihan kamarnya, serta mengembalikan kotak perhiasan yang sempat dipakai oleh Vivian dan bertanya apakah ada pesan untuknya. Barney tahu apa yang dimaksud oleh Edward. Lalu Barney mengatakan kalau Derry juga sempat mengantarkan Vivian pulang. Di mobil, Edward sempat melamun. Lalu tanpa pikir panjang, Edward langsung berhenti membeli bunga di pinggir jalan, lalu pergi menghampiri kosan Vivian sambil melambaikan bunga dan payungnya. Sementara itu di dalam, Vivian sempat kaget sekaligus senang karena melihat Edward yang datang menghampirinya. Lalu Edward pun berusaha menaiki tangga darurat tersebut bagaikan pangeran yang menyelamatkan seorang putri yang terjebak di menara. So what happened after he climbed up the tower and rescued her? She rescues him right back. Dan akhirnya mereka pun cipokan dengan mesra dan film pun tamat. Demikianlah alur cerita film yang melankolis ini. Semoga kalian semua terhibur. Film ini mendapatkan rating 7 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.